Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 247820007 dari kelas TRI 2A. Nah, di sini saya akan mengerjakan video hands-on UTS praktikum, yaitu mahasiswa diminta membuat video wrap up tentang mini project. Yang pertama, struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama. Tampilkan struktur folder dan isi file. Nah, ini buat strukturnya yaitu ini. Nah, di user ada modul mini project, lalu smart home. Di dalam smart home ada modul monitoring, di dalam monitoring ada package main 247820007 sama ini underscore init underscore. Lalu yang kedua ada modul sensor yang di dalamnya ada package sensor simulator underscore simulator .py dan ini .py. Nah, lalu yang kedua implementasi OOP dan inheritance. Menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas, tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya, serta contoh instansi objek dan pemanggilan metode. Nah, implementasi OOP dan inheritance, sistemnya menggunakan pemrograman berorientasi objek, yaitu OOP, untuk mempresentasikan objek-objek utama program. Nah, ini di sini adalah penjelasannya. Nah, di sini ini. Nah, classroom ini dia termasuk OOP. Nah, dengan atribut yaitu name, temperatur, humidity, lalu timestamp, lalu history. Kalau class kitchen dia turunan dari room. Atributnya yaitu cooking mode, metodenya set cooking mode. Lalu yang classroom tadi metodenya ini set temperatur, set humidity, sama log history, export history, sama string. Ini adalah atributnya, metodenya. Kalau atribut itu yang ini, name, temperature, cooking mode, false. Lalu apa lagi tadi? Tampilkan kode beserta inheritance. Nah, ini kodenya adalah ini. Nah, ini kelas bedroomnya seperti tadi, metodenya definite, set convert status, depstr, lalu atributnya adalah name, temperatur, humidity, convert status. Sama juga dengan kelas history. Dia mempunyai metode definite, defiter, defnext, lalu summary. Sama atributnya adalah history sama index. Nah, contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Karena itu sama dengan nah, untuk pemanggilan metodenya tuh seperti ini dah. Name sama dengan input, masukkan nama ruangan, temp, float, input, masukkan dulu ruangan. Nah, ini untuk yang ruangan biasa.
Ini untuk ruangan dapur, ini untuk bedroom. Nah, ini dia kalau ini untuk menampilkan semua ruangan. Jika belum ada, kita belum input ruangan, dapur, dan bedroom. Nah, di sini dia nanti jika belum ada, dia akan menampilkan belum ada ruangan. Lalu yang kedua tuh yang ketiga implementasi exception handling. Nah, exception handling itu dia menangani beberapa skenario error utama kan yang ditangani, merujuk pada penugasan lab, tunjukkan potongan kodenya. Kodenya Nah, kodenya adalah def read history from file. Nah, ini adalah kodenya. Dia di sini ini adalah kodenya. Nah, tunjukkan skenario utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab. Nah, ini adalah potongan kode dari exception handling. Read history, file name, nama file untuk membaca. Nah, ini. Lalu yang keempat, implementasi generator, iterator, sama closure. Jadi kan implementasi dari konsep ini pada program. Generator itu generator. Ini for 1 hour. Nah, ini dev generate data for 1 hour generator. Menggunakan yield ini untuk menghasilkan data suhu dan kelembapan selama 1 jam menggunakan yield. Nah, untuk iterator, kalau iterator itu dia seperti ini, ada iter dan next. Lalu yang untuk yang kelima, demo program, running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Aduh, sejam lagi. Nah, ini satu, tambahkan, masukkan nama ruangan, room, masukkan suhu. Nah, ruangan berhasil ditambahkan. Untuk yang tambah ruangan biasa ini, dia menggunakan kode ini. Nah, yang dev add room tadi. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama ruangan, masukkan suhu ruangan, masukkan kelembapan ruangan. Ini udah betul. Yang pertama. Lalu yang kedua, dapur. Dapur, kita tulis dapur. Kita samain lagi derajatnya. Nah, dapur berhasil ditambahkan. Seperti ini, dev add kitchen. Kita berhasil menambahkan suhu dan kelembapan dapur.
Lalu yang ketiga, tambah kamar tidur, bedroom. Sama aja 25. Kamar tidur pasti ditambahkan. Nah, sama seperti add room dan add kitchen tadi, bedroom ini. Di sini kita meminta input, float input, masukkan suhu, float input, ya sama seperti di atas. Nah, di sini untuk apakah kamar tidur dalam status kenyamanan atau tidak tuh, karena add kitchen dan bedroom ini ada comfort status dan cooking mode. Kalau di class kitchen itu ada cooking mode. Nah, kalau di bedroom ada comfort status. Lalu kita jalankan lagi. Nah, ini untuk menampilkan semua ruangannya. Ruangan, room, suhu 25 derajat nih, tuh benar kan? Karena kita di sini nulis Y, itu ya. Lalu 5. Nah, dia mengumpulkan data selama 1 jam. Kita harus kayak gini, kita menunggu selama 1 jam. Nanti setelah 1 jam ini, yang ke 6, tampilkan ringkasan riwayat iterator. Nah, nanti dia akan menampilkan si generator ini. Jadi selama 1 jam itu per 5 detik nanti akan ada muncul suhu ruangan, lalu dapur dan bedroom. Nah, yang ke-7 dia nanti akan mengunduh data riwayat CSV. Karena saya menggunakan CSV, makanya saya bilang CSV. Nah, lalu yang ke-8 membaca riwayat data suhu dan kelembapan dari file. Lalu yang ke-9 mencari ruangan dengan suhu tertentu. Nah, nanti di ke-9 ini kita bisa mencari ruangan dengan suhu tertentu. Kita misalkan mau nulis berapa nih, yang kita tulis lagi nih pertama. Misalkan 18. Nah, nanti kalau misalkan di situ ada, dia akan muncul. Nah, itu untuk demo programnya. Nah, lalu refleksi singkatnya, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Selama mendengar mini project ini, semuanya sih menurut saya menantang, karena saya harus belajar lagi dari awal apa itu dev data, dev generate humidity, return round ini untuk apa, self ini apa, yang dijelaskan Bu Nurul. Lalu input, float input. Nah, itu sudah menantang bagi saya. Sama konsep OOP serta mengelola interaksi antar objek. Terus menangani exception handling dan memastikan program berjalan dengan baik. Itu ketika program sudah jadi, terkadang masih ada error. Itu hal yang membuat saya menantang. Sekian dari saya, Bagas Arya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.